Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala masih curahkan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan membuktikannya dengan amal-amal ibadah kita, mentaati Allah Azza wa Jalla dalam hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu kepada kami. Insyaallah ikhwati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Ya, kita sudah bahas 3 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasulnya, kepada Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya. Beriman kepada Rasul, kepada seluruh Rasul, dari awal mereka sampai akhir daripada Rasul yang Allah Ta'ala telah sebut namanya di antara mereka, dan Allah juga, dan kita juga beriman kepada Rasul-Rasul yang belum disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita beriman kepada semua para Rasul, ya, bahwasanya mereka adalah Rasul Allah, ya, secara hak mereka datang dengan membawa risalah agama ini dan menyampaikan risalah tersebut kepada umat-umat mereka. Ya, ini yang harus kita yakini. Kita beriman kepada para Rasul Allah Azza wa Jalla yang diutus oleh Allah Ta'ala seluruhnya. Mengimani para Rasul yang Allah Ta'ala sebut dalam dalil-dalilnya, dalam dalil Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Dan juga kita beriman kepada para Rasul yang belum disebutkan oleh Allah Ta'ala, belum dikisahkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Karena apabila kita atau seorang hamba mengingkari saja satu Rasul atau satu Nabi satu nabi saja diingkari, maka
dia telah kufur kepada seluruh para nabi dan rasul. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, "Faman kafara bi nabiyyin wahidin wa huwa kafirun bi jami'ir rusul." Barang siapa yang mengkufuri satu nabi saja, maka dia telah mengkufuri, telah kafir terhadap seluruh para rasul. Iya, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Allah berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, yang kufur terhadap Allah dan kufur terhadap para rasulnya, mereka ingin membedakan antara Allah dan para rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Mereka itu pada hakikatnya menginginkan, ya, mengambil jalan antara hal itu. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami siapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ya, na'udzubillah. Ya, orang yang membedakan para rasul, ya, dia mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Ya, Allah hukumi di dalam ayat ini dia kafir. Dan Allah siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahimah. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka tidak membeda-bedakan antara satu di antara mereka dari di antara para rasul. Mereka itulah yang akan Allah berikan kepada mereka ganjaran. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sifat orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah dan seluruh Rasul, tidak membeda-bedakan. Ya, tidak seperti yang tadi, orang yang Allah hukumi sebagai orang kafir, dia membeda-bedakan para Rasul, beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Maka orang yang mengkufuri satu nabi saja dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus, dia pada hakikatnya sedang mengkufuri seluruh para nabi dan rasul. Fal kufru bi nabiyyin wahidin au bi rasulin kafara bil jami' atau kufrun bil jami'. Ya. Maka kufur terhadap satu nabi saja, ya, atau kufur terhadap satu rasul saja, maka dia kufur terhadap seluruh para nabi dan rasul. Ya, contohnya apa? Contohnya di sini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, ketika Allah Ta'ala mengkisahkan kaum Nuh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Ya, kaum Nuh itu mendustakan para rasul. Ya, padahal mereka mendustakan Nuh saja, satu Nuh, satu nabi yaitu Nuh, satu rasul yaitu Nuh yang mereka dustakan. Tapi Allah sebutkan, ya, kaum Nuh ini mendustakan seluruh para rasul. Ya, pendustaan mereka kaum Nuh ini kepada nabinya, kepada Nuh, ya, itu menjadi pendustaan mereka kepada rasul-rasul yang lainnya. Demikian juga orang yang kufur terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW seperti Yahudi. Ya, Yahudi mengkufuri Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Maka pada hakikatnya Yahudi ini tidak beriman kepada Musa. Dia mengkufuri Musa juga dan mengkufuri seluruh para rasul. Au kafara bi Muhammadin kan Nasara, atau, ya,
kufur terhadap Nabi Muhammad SAW seperti orang-orang Nasrani. Ya, pada hakikatnya mereka orang-orang Nasrani ini tidak beriman kepada Isa karena mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Mengkufuri Nabi Muhammad SAW berarti dia juga orang Nasrani ini mengkufuri Isa dan mengkufuri seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus. Ya. Maka Yahudi dan Nasrani ini yang dicontohkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala pada hakikatnya sedang mengkufuri seluruh para rasul. Ya, harus mengimani seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah taala telah sebutkan di antara mereka dan yang Allah belum sebutkan. Ya, jadi ada para nabi dan rasul yang Allah belum kisahkan, tapi kita mengimaninya secara global. Ya. Wa qad sammallahu minhum kama fi suratil an'am. Ya. Allah telah menyebutkan di antara para rasul sebagaimana dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ya, demikian itulah hujjah kami yang kami berikan ke Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki, sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menyebutkan nama Rasul yaitu Ibrahim. Kemudian dalam ayat selanjutnya ayat 84, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan juga kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, kepada masing-masing kami berikan hidayah, kami berikan petunjuk. Dan sebelumnya kami berikan petunjuk kepada Nuh dan kepada keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya, jadi di sini disebutkan Ishak, Yakub, Nuh, kemudian Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Kemudian di ayat 85, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin. Demikian juga Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semua mereka termasuk orang-orang yang soleh. Ya, di sini disebutkan Zakaria, Yahya, Ilyas. Kemudian di ayat selanjutnya wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullang faddalna 'alal 'alamin. Dan demikian pula Ismail, Al-Yasa', ya, Yunus, Lut, ya, semua mereka kami lebihkan, ya, kami lebihkan derajatnya ya atas seluruh alam. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan nama-nama para nabi dan rasul, ya, yaitu Ibrahim, ya, kemudian Ishak, Yakub, ya, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, ya, Al-Yasa, ya, Yunus, dan Lut. Ya, itu sebagian yang Allah sebutkan. Ya, dan juga Allah Ta'ala menyebutkan sejumlah dari para nabi dan rasul di ayat-ayat yang lainnya. Ya. Maka kita beriman kepada para rasul, para nabi dan rasul yang sudah sebutkan mereka, atau kita beriman juga kepada para rasul dan nabi yang belum Allah Ta'ala sebutkan di antara mereka. Ya, karena nabi dan rasul ini banyak jumlahnya. Ada yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis, ada yang tidak. Ya, yang tidak kita tahu dari mana bahwa ada para nabi dan rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Di surat Ghafir, ayat 78, Allah Ta'ala berfirman,
walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu Muhammad, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu Muhammad, dan di antara mereka para rasul juga ada yang belum kami kisahkan kepadamu ya Muhammad. Ya, ini ayat 78 surat Ghafir ini menunjukkan bahwa ada para nabi dan rasul yang belum disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, maka bagaimana sikap kita kepada para nabi dan rasul yang belum disebutkan dalam dalil? Ya, maka kita mengimaninya secara global bahwa mereka diutus oleh Allah Ta'ala ya dengan membawa risalah, ya, membawa risalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini beriman kepada para rasul. Kemudian ikhwati fillah, kita masuk ke rukun iman yang kelima. Ya, rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Ya. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir di sini yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat. Dan dinamakan hari akhir karena dia hari akhir itu datangnya setelah hari yang pertama. Hari yang pertama itu adalah hari-hari dunia. Ya. Jadi disebut hari akhir karena dia datangnya setelah hari yang pertama, yaitu hari dunia. Ya, setelah dunia maka ada hari akhir. Ad-dunya hiyal yaumul awwalu wal qiyamatu hiya al yaumul akhir. Ya. Dunia itu hari yang pertama kata Syekh Saleh Al Fauzan, sedangkan hari kiamat itu adalah hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada setelah kematian. Ya, dari mulai azab kubur dan nikmatnya. Ya, dari azab kubur dan nikmatnya. Jadi beriman kepada hari akhir adalah beriman setelah kematian. Yaitu dari kubur, kemudian nikmat kubur, mengimani pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ya, karena nanti apabila hamba sudah dikuburkan, ya sudah diratakan dengan tanah, maka akan ada dua malaikat yang akan bertanya kepada mayat tersebut, ya, kepada hamba tersebut. Di antara atau pertanyaannya ya adalah man rabbuk, siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, apa agamamu. Nah, ini ujian. Ya, jika kita bisa jawab atau seorang hamba bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, ini harus kita imani, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Namun apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, ya, dia akan mendapatkan azab kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur yang bisa menjawab itu, dia berharap hari kiamat segera ditegakkan. Kenapa kiamat segera ditegakkan? Karena dia tahu di kubur dia mendapatkan nikmat. Maka setelah tegak hari kiamat, nikmat yang Allah janjikan itu lebih besar dan lebih nikmat, lebih abadi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, sehingga dia berharap kiamat segera ditegakkan bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Ya, sedangkan orang yang diadab di dalam kubur, ikhwatifillah, itu menginginkan kiamat itu tidak segera ditegakkan. Karena dia tahu dia dikubur sedang diazab. Kemudian setelah hari kiamat tegak, maka tempatnya akan lebih parah lagi. Yaitu di neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini harus kita imani. Ya. Juga beriman kepada hari akhir, ya, itu beriman kepada semua ya yang terjadi setelah di alam kubur. Yaitu beriman kepada hari akhir, demikian juga beriman kepada
hari kebangkitan, ya, kemudian alam mahsyar, padang mahsyar, beriman kepada hisab, dan juga beriman kepada timbangan amal, beriman kepadanya sirat, beriman kepada adanya mizan, timbangan yang akan ditimbang kebaikan dan keburukan para hamba, juga beriman kepada surga dan neraka. Ya, ini yang harus kita imani. Karena perkara gaib ini, ya, kita harus mengimaninya. Kita tidak bisa melihat perkara yang gaib, tapi Allah kabarkan dalam dalil-dalilnya untuk kita imani. Juga beriman kepada perincian-perincian yang terjadi pada hari akhir kelak, ya. Kita beriman secara global maupun secara terperinci, ya. Jadi kita mengimani semua itu, apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dari hari akhir, sejak kematian, ya, sampai nanti penduduk surga menetap di dalam surga, penduduk neraka menetap di dalam neraka, kita harus imani, ya. Yaitu mulai kita imani tentang hari akhir adalah bidayatan minal mauti ila an yastaqirra ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar. Ya, yaitu kita mengimani mulainya dari kematian, ya. Mengimani hari akhir ini mulainya dari kematian, terjadi kematian, kemudian sampai menetapnya penduduk surga di dalam surga dan penduduk neraka di dalam neraka. Dan mengimani apa yang telah sahih, ya, telah benar, ya, dari semua ini, ya, dari hadis-hadis yang sahih, dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita mengimani semua ini, tidak meragukannya sedikit pun. Maka barang siapa yang ragu, ya, sedikit pun darinya, ya, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam, ya. Ini dimutlakan kepadanya hari akhir dan apa yang ada di dalamnya. Maka kita harus mengimani seluruh yang terjadi, ya, pada hari akhir yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahihnya, harus kita imani. Kalau didustakan, maka orang tersebut kafir dan murtad dari agama Islam. Karena ini adalah rukun iman. Ya, rukun iman itu harus ada. Jika hilang salah satunya, maka keimanannya gugur. Kemudian rukun iman yang terakhir, ikhwati fillah, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya. Engkau mengimani bahwasanya apa yang terjadi di alam ini dari kebaikan atau keburukan, dari kekufuran dan keimanan, dari nikmat dan azab, ya, dari kelapangan dan juga kesulitan, dari sakit dan sehat, dari hidup dan mati, semua yang terjadi di alam ini, maka dia telah ditakdirkan, ya, telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lam yakun sodafatan, ya, aul yakun amron musta'nafan, ya. Semua ini bukan kebetulan, ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini bukan kebetulan, bukan perkara musta'nafan. Maksudnya adalah, ya, dia adanya, mulai adanya itu tidak didahului oleh takdir, tidak seperti itu. Ya, tidak kebetulan. Semuanya sudah Allah takdirkan. Dari yang kecil yang besar, dari kekufuran dan keimanan para hamba Allah itu sudah ditakdirkan. Bahkan Allah telah mentakdirkan di antara kita apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan niat kita dan juga mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua amal kita, semua ibadah kita, kita berharap, ya, masuk ke dalam surga Allah Taala. Tapi semua itu sudah ditakdirkan. Ya. Setiap orang sudah ditakdirkan dia akan menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Jika Allah takdirkan dia sebagai penduduk surga, maka Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga.
Jika seseorang ditakdirkan menjadi penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk berbuat maksiat, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan perbuatan bid'ah. Nah, inilah seharusnya kita takut kepada Allah Ta'ala. Ketika kita, kok ada dalam diri kita rasa berat mengamalkan ibadah, maka segera kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kita tidak menginginkan takdir kita di akhirnya adalah masuk ke dalam neraka. Kita tidak menginginkan hal itu. Nauzubillah. Ya. Wa tu'minu bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Engkau juga beriman apa yang menimpamu ya tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Ya, jadi sudah Allah takdirkan. Yang luput dari kita, ya maka kita tidak akan mendapatkannya. Dan apa yang kita dapatkan, ya mungkin tidak mungkin luput dari kita, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Ini semuanya ya berdasarkan qada illahi wa qadari, ya, ketetapan Allah dan takdirnya. Allah Taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Hadza wal imanu bil qadar. Ya. Tidaklah bencana yang menimpa di bumi, kata Allah Ta'ala, yang artinya ya, tidaklah bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali di dalam kitab. Maksudnya di lauh mahfud sudah tertulis. Kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal itu ya mudah bagi Allah Ta'ala. Ini beriman kepada takdir. Jadi musibah-musibah yang kita alami ya, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ya seorang mukmin itu bukti cinta Allah Ta'ala kepadanya, Allah segerakan datangkan kepadanya musibah. Ya. Dan juga tanda kebaikan seorang mukmin itu selalu diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah di hari akhir kelak, ya, dia tidak membawa dosa, tidak membawa beban dosa, ya, tidak membawa belenggu dosa. Dia sudah bersih dari dosanya karena musibah-musibah itu diantara ya diantara kafarah az-zunub, ya, penghapus dosa, ya. Tapi ini bagi orang yang beriman dan juga dia sabar. Jadi musibah yang orang-orang yang beriman dan dia sabar itu tanda kebaikan dan tanda kecintaan Allah kepadanya. Ya, sedangkan orang yang kafir, ya, orang yang kafir dan dia juga berbuat maksiat, namun Allah Ta'ala berikan berbagai macam pembendaharaan dunia, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, ini bukan bukti cintanya Allah kepadanya, bukan. Bukan tanda kebaikan untuknya, bukan. Tapi ini istidraj. Ya, istidraj. Sehingga dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia masuk diazab di dalam neraka, sudah tidak ada alasan lagi. Ya, maka jangan aneh. Ya, kalau misalnya banyak di antara saudara kita orang-orang yang beriman, ya Allah terus terpa dengan ujian. Ya, mungkin ujian itu adalah untuk menghapus dosanya, atau kalau misalnya tidak memiliki dosa, ya, dosanya sudah terhapus semua, bisa mengangkat derajatnya sehingga berjumpa dengan Allah Ta'ala tidak memiliki dosa. Ya, semua itu yang terjadi, musibah itu adalah dari takdir Allah Ta'ala. Kemudian ikhwati fillah, iman kepada takdir itu mencakup 4 derajat. Iya, 4 tingkatan. Ya, jadi iman kepada takdir itu mencakup 4 tingkatan. Barang siapa, ya, barang siapa yang tidak beriman kepada seluruhnya, ya, kepada 4 tingkatan ini,
Ya, maka dia tidak beriman terhadap takdir. Ya, tidak beriman kepada takdir. Ya. Yang pertama yang harus kita imani, ya, tingkatan yang pertama adalah al-ilm, ilmu Allah taala. Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu fil azal. Ya, fil azal. Allah mengetahui segala sesuatu. Kita harus yakini Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kecil, yang besar tahu. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah taala. Ya. Allah tahu jumlah pasir yang ada di kedalaman samudra, Allah tahu. Ya. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Ta'ala. Kita harus yakini ini. Allah mengetahui segala yang terjadi. Ya. Yang sudah terjadi, yang ter, yang akan terjadi, ya, sampai tidak ada batasannya. Ya, ila mala nihayata. Ya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala tahu semua. Allah mengetahuinya fil azal. Ya, Allah mengetahui semua itu fil azal, yaitu sebelum terjadinya atau sebelum, ya, adanya dan sebelum terjadinya sesuatu tersebut Allah tahu. Ya, kita akan melakukan apa besok Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ini ilmu Allah Taala. Ya, ilmuhu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi alimahu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi al-qadim al-azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Ya, ilmu Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang al-qadim al-azali, yang dia disifati, ya, dengan sifat tersebut, ya, azalan wa abadan. Ya, ini tingkatan ilmu. Barang siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Allah mengetahui segala sesuatu. Hati kita, ya, yang terbetik dalam hati kita Allah tahu semuanya. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua yang harus kita imani, termasuk beriman kepada takdir, adalah tingkatan penulisan takdir di dalam lauh mahfud. Ya, tingkatan penulisan takdir di dalam lauh mahfud. Semua yang terjadi di alam semesta ini dari awal sampai akhir itu sudah tertulis di lauh mahfud. Ya, sudah tertulis di lauh mahfud. Bahwasanya Allah menulis segala sesuatu di dalam lauh mahfud. Ya. Apa yang tidak ada yang terjadi sesuatu apapun kecuali telah tertulis di dalam lauh mahfud. Ya, tidak ada di sana sesuatu yang terjadi yang belum tertulis. Ya, tidak ada yang terluput. Semuanya sudah tertulis di lauh mahfud. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada bencana yang menimpa, ya, di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali fi kitabin, di dalam kitab. Maksudnya kata Syekh, yakni al-lauha al-mahfuz, yaitu di dalam lauh mahfuz. Ya, Allah menulis di dalam lauh mahfuz itu takdir segala sesuatu. Oleh karena itu Rasul SAW pernah bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya, awal yang Allah ciptakan adalah pena, ya, al-qalam. Qala, Allah pun menyuruh kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala, pena itu menjawab, bertanya lagi, wa ma aktubu, apa yang aku tulis wahai Allah? Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Ya, maka barang siapa yang mengingkari penulisan takdir, ya, Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah belum menulisnya di dalam lauh mahfud sedikit pun, ya, maka dia telah kafir murtad dari agama Islam. Jadi walaupun dia mengimani Allah mengetahui segala sesuatu, ya, Allah mengilmui segala sesuatu, tapi dia mengatakan apa? Oh, tapi Allah belum menulisnya di dalam lauh mahfud, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Jadi kita harus mengimani ilmu Allah juga penulisan Allah Ta'ala
segala sesuatu di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian tingkatan yang ketiga, ikhwati fillah, yang harus kita imani, ya, yaitu masyiatullah an-nafidah. Ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya, kehendak Allah pasti terjadi. Bahwasanya Allah menghendaki sesuatu dan menginginkan sesuatu. Tidak ada suatu apapun yang terjadi kecuali Allah telah menghendakinya sebagaimana di dalam Lauh Mahfuz. Ya, jadi sebagaimana tertulis di Lauh Mahfuz, Allah telah menghendakinya. Semua yang terjadi itu setelah menghendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kemudian juga menghendaki segala sesuatu pada waktunya, menginginkan segala sesuatu pada waktu terjadinya. Ya, tidak ada yang terjadi tanpa masyiah Allah atau tanpa iradah Allah. Ya. Maka barang siapa ada orang yang mengatakan segala sesuatu itu terjadi tanpa masyiah Allah, tanpa kehendak Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, dia tidak mengimani masyiatullah. Ya, jadi beriman, yaitu beriman kepada ilmu Allah Taala. Yang kedua, ya, penulisan takdir tersebut di Lauh Mahfuz. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah Taala menghendaki itu semua. Kemudian tingkatan yang keempat, martabatul khalqi wal ijad, yaitu tingkatan menciptakan. Ya, bahwasanya Allah menciptakan itu semua. Allah khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Apabila Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya. Segala sesuatu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dari makhluk Allah adalah perbuatan hamba. Usaha hamba itu juga adalah makhluk Allah. Ya, kita dan perbuatan kita itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, ini harus kita yakini. Ini yang harus kita imani, ya. Beriman kepada takdir mencakup 4 hal. Tadi sudah kita sebutkan ilmu Allah, ya, penulisan takdir di dalam Lauh Mahfuz, kemudian kehendak Allah, dan yang keempat adalah penciptaan. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, ya, maka dia tidak beriman kepada takdir. Yes. Sebagaimana perkataan Syekh Saleh Al Fauzan, "Fahadhil maratibul arba'u la budda minal imani biha." Ya, 4 tingkatan ini harus diimani. Wa illa lam yakun al insanu mu'minan bil qadari. Ya, jika tidak, maka manusia tidak beriman terhadap takdir. Yaitu tingkatan ilmu, ya, penulisan, kemudian kehendak dan penciptaan. Semua ini harus mengimaninya. Barang siapa yang mengingkari satu darinya saja, ya, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Karena dia telah, ya, mengkufuri salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Nah, ini ikhwati fillah, ya, pembahasan rukun iman. Tentunya ikhwati fillah, tidaklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Matan Al-Usul Salasah mengatakan bahwa rukun iman itu ada 6, melainkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil ini semua dari dalil, ya, dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bacakan dalilnya bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, di sini dalil mengenai rukun iman ada 6 adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ya, Allah sebutkan di dalam ayat ini
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Ini 5. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, adapun dalil takdir adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini rukun yang keenam. Iya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan rukun iman itu ada 6, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari dalil. Beginilah agama. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan, lamma dzakara syekhu hadhil arkana dzakara dalilahu minal qur'ani wa minas sunnah. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan rukun-rukun ini, beliau juga menyebutkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis. Lianna ayya syai'in min umurid dini wal ibadati wal aqidati wa umuril ahkami syar'iyyati yahtaju ila dalilin. Karena suatu apapun dari perkara agama, ibadah, akidah, dan perkara-perkara hukum syariat itu butuh kepada dalil. Wa illam yakun lahu dalilun lam yakun sahihan. Kalau di sana tidak ada dalil, maka tidaklah sahih, tidaklah benar. Iya. Oleh karena itu Syekh menyebutkan rukun-rukun iman itu ada 6. Beliau menyebutkan dalilnya dari Al-Quran pertama kali, kemudian dari Sunnah. Ya. Jadi ini dalil bahwa rukun iman itu ada 6. Ya. Nah mungkin sampai sini ikhwati fillah. Ya, insya Allah kita di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang tingkatan Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Ya. Sebelum ditutup, ya mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Iya, apa Ustaz, untuk teks Arabnya apa boleh di-share? Iya. Bisa nanti diminta ke ke admin insyaallah ya, anak kirim. Nah, ini tidak ada yang ditanyakan ya, Wah. Ya, jadi rukun iman itu harus ada pada diri kita. Ya, harus meyakini semuanya, tidak boleh hilang salah satu dari rukun iman ini. Apabila seorang hamba tidak mengimani sebagiannya, maka dia telah kufur kepada sebagian yang lainnya. Ya. Dia tidak mengimani satu rasul saja berarti dia telah kufur. Ya. Telah murtad. Ya. Keluar dari agama Islam. Jadi rukun iman itu harus kita senantiasa pelajari dan kita amalkan. Ada yang ditanyakan? Ya, mohon maaf, hanya sebentar ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita bahas insya Allah tentang definisi ihsan. Ini tingkatan Islam yang tertinggi. Ya, tingkatan yang tertinggi. Karena tingkatan yang pertama Islam, kemudian di atasnya iman, kemudian di atasnya ihsan. Nah, inilah yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga antum dan kita semua yang mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan untuk memahami agama ini dan mengamalkannya sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun rasa sakit, tidak ada sedikit pun keletihan dan kekurangan di dalamnya. Ya, amin Allahumma amin. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.